Malam itu, restoran di pusat kota Jakarta terasa begitu romantis. Lampu-lampu temaram, alunan musik jazz yang lembut, dan aroma pasta truffle yang menguar dari dapur. Semuanya menciptakan suasana sempurna untuk merayakan hari jadi. Riana tersenyum, menatap lilin yang menari di atas kue coklat kecil. Sudah 5 tahun sejak ia mengucapkan janji suci bersama Bima, suaminya. 5 tahun yang dipenuhi tawa, tangis, dan mimpi-mimpi yang mereka bangun bersama. 5 tahun di mana Riana yakin ia telah menemukan belahan jiwanya. Selamat hari jadi, sayang, ucap Riana, meraih tangan Bima di seberang meja. Ia merasakan kehangatan yang familiar, namun juga ada sesuatu yang aneh. Tangan Bima terasa sedikit dingin dan kaku, seolah ia hanya menyentuhnya karena kewajiban. Bima membalas senyumnya, tapi tidak sampai ke matanya. Selamat hari jadi juga, Riana. Suaranya terdengar lelah. Sejak awal malam ini, Riana sudah merasa ada yang berbeda. Bima tidak seantusias biasanya. Pandangannya sering kosong, pikirannya entah melayang kemana. Beberapa kali, Bima terlihat menyembunyikan ponselnya di bawah meja setiap kali Riana melirik. Ada apa, Mas? Tanya Riana lembut, ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Kamu terlihat lelah. Apa pekerjaanmu sangat menumpuk? Bima menggeleng, dengan cepat mengubah ekspresinya. Tidak apa-apa, sayang. Hanya sedikit pusing. Mungkin karena macet di jalan tadi. Ia menarik tangannya dari genggaman Riana dan meraih gelas air. Kamu suka kuenya? Aku pesan khusus untukmu. Riana mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kecurigaannya hanyalah paranoia. Mungkin Bima memang hanya lelah. Namun, firasat seorang istri tidak bisa dibohongi. Ia mengenal Bima luar dalam, setiap ekspresi, setiap tarikan napasnya. Dan malam ini, Bima adalah orang asing. Ia melihat Bima lagi-lagi menyelinap menatap ponselnya, yang sekarang tergeletak di samping piring. Layar ponselnya menyala, dan Riana sekilas melihat sebuah notifikasi pesan dari sebuah nomor yang tidak tersimpan. Sebuah notifikasi yang cepat-cepat dihapus oleh Bima. Aku ke toilet sebentar. Ya, kata Bima, bangkit dari kursinya dengan terburu-buru. Ia meninggalkan ponselnya tergeletak di atas meja. Meskipun hatinya berdebar tak karuan, Riana membiarkan Bima pergi. Ia menahan napas, menatap ponsel yang berjarak hanya beberapa senti dari tangannya. Itu adalah kesempatan yang langka, kesempatan untuk mendapatkan jawaban atas semua keraguannya. Dengan tangan bergetar, ia meraih ponsel itu. Bima tidak pernah mengunci ponselnya, ia selalu terbuka. Sesuai dengan apa yang selalu ia katakan, bahwa hubungan mereka harus didasari oleh kepercayaan. Ironis, pikir Riana. Layar ponsel menyala. Riana membuka aplikasi pesan instan. Jantungnya serasa berhenti. Sejumlah pesan dari Dinda memenuhi layar. Nama yang tidak pernah Riana dengar sebelumnya. Ia membaca pesan-pesan itu dengan mata membelalak. Dinda, selamat hari jadi, sayang. Semoga tahun depan kita yang merayakannya berdua ya. Maaf malam ini aku tidak bisa bersamamu. Cepat pulang. Aku rindu. Bima, aku juga rindu, sayang. Tenang, sebentar lagi. Doakan saja. Riana merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. Kuah pasta yang tadinya tampak lezat kini terasa seperti empedu di mulutnya. Cahaya lilin yang romantis berubah menjadi bara api yang membakar matanya. Otaknya berputar, mencoba memahami kata-kata itu. Sayang, kita yang merayakannya berdua, dan aku juga rindu. Pesan-pesan itu bagai pedang yang menusuk langsung ke ulu hatinya, merobek-robek kepercayaan yang telah ia pupuk selama 5 tahun. Ia kembali membuka pesan-pesan yang lain, yang tersembunyi, yang selama ini tidak pernah ia ketahui. Di sana, ia menemukan bukti-bukti nyata lainnya. Foto-foto Bima dan Dinda sedang berlibur bersama di Bali, padahal Bima bilang ia sedang tugas keluar kota. Foto-foto Dinda memakai perhiasan mahal, tas bermerek, bahkan mobil sport yang Bima katakan ia dapatkan dari bonus pekerjaan. Semuanya adalah kebohongan. Bima tidak hanya berselingkuh,
Ia juga mengkhianati janji-janji finansial mereka. Uang yang seharusnya mereka tabung untuk membeli rumah impian, digunakan Bima untuk memanjakan wanita lain. Riana merasakan dadanya sesak. Air matanya mulai menetes tanpa bisa ia cegah. 5 tahun kebersamaan, 5 tahun pengorbanan, 5 tahun impian yang mereka bangun bersama, hancur hanya dalam hitungan detik. Ia tidak merasa marah, ia merasa kosong, mati rasa. Pengkhianatan itu terlalu besar, terlalu memuakkan untuk dicerna. Saat Bima kembali dari toilet, ia melihat Riana dengan ponselnya. Senyum palsunya langsung lenyap. Wajahnya pucat, ia tahu semuanya sudah terbongkar. Ia mencoba mendekat, namun Riana hanya menatapnya dengan pandangan dingin. Semuanya bohong. Mas, kata Riana, suaranya bergetar. Semua yang kita punya, semua janji yang kamu ucapkan, semuanya bohong. Bima terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Riana dengan pandangan bersalah. Di mata Bima, Riana tidak lagi melihat cinta, hanya penyesalan yang terlambat. Riana meletakkan ponsel itu di meja, lalu berdiri. Ia tidak ingin berdebat di tempat umum. Hatinya sudah terlalu hancur untuk menampilkan drama. Ia hanya ingin pergi. Ia mengambil tasnya dan berjalan keluar dari restoran, meninggalkan Bima sendirian, dengan kekosongan yang tak terlukiskan. Ia telah menipu dirinya sendiri selama 5 tahun. Tetapi malam ini, ia akan memulai lembaran baru tanpa kebohongan. Riana mengemudi tanpa arah, air mata mengalir membasahi pipinya tanpa henti. Jalanan yang ramai dan sorot lampu mobil yang menyilaukan seolah mencemooh hatinya yang gelap dan hampa. Tiba di rumah, ia mengunci pintu, mematikan semua lampu, dan duduk di lantai ruang tamu yang dingin. Ia ingin berteriak, menangis, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya, namun tenaganya seolah habis. Hanya isakan kecil yang lolos dari bibirnya. Ia memandangi foto pernikahannya yang terpajang di dinding, memandangi sosok Bima yang tersenyum lebar. Senyum itu terasa begitu asing, penuh kepalsuan. Setelah emosinya mereda, amarah perlahan menggantikan rasa sakit. Riana bangkit, mengambil napas dalam-dalam. Ia tidak bisa hanya pasrah dan menangis. Ia harus tahu seberapa dalam pengkhianatan ini. Dengan tangan bergetar, ia mengambil laptop Bima dari meja kerja. Sejak awal pernikahan, mereka sudah sepakat untuk tidak merahasiakan apapun, termasuk kata sandi. Kepercayaan itu kini terasa seperti bumerang yang menghantamnya sendiri. Riana mulai memeriksa semua email dan dokumen Bima. Tangannya tidak bergetar lagi, digantikan oleh keteguhan yang dingin. Ia menemukan serangkaian bukti yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar pesan singkat. Bima tidak hanya berselingkuh, ia juga mengelola hubungan ini dengan perencanaan yang matang, seolah itu adalah proyek penting. Ia menemukan file-file yang berisi itinerari liburan ke Bali, lengkap dengan tiket pesawat atas nama Bima dan Dinda. Tanggalnya sama persis dengan saat Bima bilang ia harus dinas keluar kota untuk proyek penting. Riana mengingat betapa ia merindukan Bima saat itu, mengiriminya pesan-pesan manis dan menyemangatinya, tanpa tahu bahwa Bima sedang bersenang-senang dengan wanita lain. Kemudian, Riana menemukan bukti transfer bank. Ada serangkaian transfer dengan jumlah besar yang mengalir dari rekening bersama mereka ke rekening atas nama Dinda. Transfer itu terjadi secara rutin setiap bulan, seolah itu adalah gaji bulanan Dinda. Riana mengecek jumlahnya, dan terkejut melihat angka-angka yang membuatnya sakit kepala. Angka-angka yang seharusnya mereka gunakan untuk membayar uang muka rumah impian mereka. Ia melihat rincian transfer yang jelas-jelas ditandai sebagai pembelian tas, pembelian perhiasan, dan biaya sewa apartemen. Apartemen? Bima tidak pernah menyebutkan bahwa Dinda tinggal di apartemen. Ia merasa bodoh karena selama ini ia berhemat, bahkan menunda membeli tas baru, agar impian mereka bisa terwujud, sementara Bima menghabiskan uang mereka untuk wanita lain. Riana juga menemukan file-file presentasi kantor Bima. Salah satunya adalah presentasi untuk proyek yang Bima klaim sedang ia kerjakan. Namun, di dalam file itu, ada foto-foto Dinda yang dijadikan model untuk demo produk, lengkap dengan tulisan, "Dinda, partnerku."
Riana menyadari, Dinda bukan hanya teman kantor Bima, ia adalah rekan kerja Bima. Selama ini, Bima dan Dinda bekerja sama dalam satu tim, di balik punggung Riana. Riana tidak hanya merasa dikhianati sebagai istri, tetapi juga sebagai manusia. Ia merasa seperti boneka yang dimainkan oleh dua orang yang ia percayai. Saat fajar menyingsing, Riana masih duduk di depan laptop. Matanya sembab, namun hatinya terasa lebih ringan. Bukan karena ia telah memaafkan, tetapi karena ia telah melihat kebenaran. Ia telah mengumpulkan semua bukti. Ia tidak lagi buta. Pengkhianatan ini bukan sekadar kesalahan sesaat, melainkan serangkaian kebohongan yang terencana. Bima tidak hanya mengkhianati hatinya, tapi juga mengkhianati masa depan mereka. Uang yang ia tabung dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun lenyap begitu saja, digunakan untuk membiayai kebohongan. Suara pintu depan terbuka dan Riana mendengar Bima masuk. Langkahnya pelan, seperti pencuri. Riana mematikan laptop dan menaruhnya kembali di meja. Ia memutuskan untuk menghadapi Bima, tidak dengan air mata atau teriakan, tetapi dengan fakta. Ia akan membiarkan Bima mencoba berbohong lagi, dan kali ini, ia akan siap. Bima masuk ke ruang tamu dan melihat Riana. Wajahnya yang tegang langsung berubah panik. Ia tahu Riana sudah tahu segalanya. Bima mencoba mendekat, meraih tangan Riana, tetapi Riana dengan cepat menariknya. "Kamu sudah tahu?" bisik Bima. "Aku bisa jelaskan, sayang." "Jelaskan apa, Mas?" tanya Riana, suaranya datar. "Jelaskan kenapa kamu liburan ke Bali dengan Dinda? Atau jelaskan kenapa kamu menghabiskan uang kita untuk membeli tas dan perhiasan untuknya? Atau jelaskan kenapa kamu bilang kamu kerja keras, padahal kamu hanya bersenang-senang di belakangku?" Bima terdiam, matanya melebar. Ia tidak menyangka Riana akan sedalam itu menyelidiki. Bima mencoba mencari kata-kata, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan pengkhianatan sebesar ini. "Maafkan aku, Riana," ucap Bima, air matanya mulai menetes. "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Itu hanya godaan. Aku tidak bermaksud menghancurkan semuanya." Riana hanya menatapnya, tidak ada emosi yang terlihat di matanya. "Godaan? Sejak kapan godaan melibatkan uang tabungan kita dan liburan ke Bali, Mas?" Ia bangkit, melangkah mundur dari Bima. "Aku tidak tahu siapa kamu. Aku tidak mengenalmu lagi." Hati Riana terasa seperti kaca yang pecah, tapi ia tidak akan membiarkan Bima melihat lukanya. Ia telah memutuskan. Bima tidak akan pernah bisa membohonginya lagi. Suasana rumah terasa dingin dan mencekam. Bima mencoba berbicara, meminta maaf berulang kali, tetapi Riana hanya membalasnya dengan keheningan. Ia sibuk mengemasi barang-barangnya, memilih baju dan dokumen penting, seolah-olah ia sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke tempat yang jauh, bukan hanya ke rumah temannya. Bima melihat tas koper di samping Riana dan wajahnya semakin panik. "Riana, kamu mau kemana? Jangan pergi. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Mas," jawab Riana dingin tanpa menoleh. "Semua sudah jelas." Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Bima dan Riana saling pandang, sama-sama tahu siapa yang datang. Bima buru-buru membuka pintu, dan di sana berdiri Ibu Mirna, ibu Bima, dengan wajah cemas dan koper kecil di tangannya. Bu Mirna tidak tinggal jauh dari mereka, dan Bima pasti sudah meneleponnya. "Ada apa ini, Bima? Kenapa kamu menelepon Mama dan bilang rumah tangga kalian sedang berantakan?" tanya Bu Mirna, menatap Riana dengan tatapan menghakimi. "Riana, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mengemasi barang-barangmu?" Riana tidak menjawab, ia terus melipat baju-bajunya dengan rapi. Bima mencoba menjelaskan. "Riana sudah tahu, Ma. Soal Dinda." Bu Mirna mendengus, matanya menyipit ke arah Riana. "Jadi hanya karena satu kesalahan kecil, kamu mau merusak rumah tanggamu sendiri? Riana, kamu ini kenapa? Bukannya kamu harusnya lebih pengertian?" Riana akhirnya menoleh, menatap ibu mertuanya. "Kesalahan kecil, Bu?"
Bima menghabiskan uang tabungan kami, berlibur dengan wanita lain, dan berbohong selama berbulan-bulan. Itu bukan kesalahan kecil, itu pengkhianatan. Bu Mirna melambaikan tangannya, seolah ucapan Riana hanyalah omong kosong. Ah, anak laki-laki memang begitu. Bima cuma hilaf. Dinda itu cuma godaan. Kamu sebagai istri seharusnya bisa lebih pintar menjaganya, bukan malah bertengkar dan mengancam cerai begini. Mendengar kata-kata itu, Riana merasa darahnya mendidih. Ia tidak percaya bahwa Bu Mirna, yang seharusnya menjadi panutan dan pelindung, justru membela anaknya yang bersalah. Jadi, ini semua salah saya, Bu? Saya yang tidak bisa menjaga suami saya, begitu? Tentu saja. Bu Mirna meninggikan suaranya. Kamu kurang perhatian pada Bima. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu sendiri. Lihat saja, kamu jarang sekali ada di rumah saat Bima pulang kerja. Pria itu butuh kasih sayang, butuh perhatian. Jika kamu tidak bisa memberikannya, wajar saja kalau Bima mencari di tempat lain. Riana menatap Bima, yang hanya berdiri diam dengan wajah tertunduk. Ia tidak membela Riana. Ia membiarkan ibunya menyalahkannya. Di momen itu, Riana menyadari, ia tidak hanya dikhianati oleh Bima, tetapi juga oleh keluarganya. Saya bekerja, Bu, untuk membantu membayar cicilan mobil ini. Untuk menabung uang muka rumah yang sekarang sudah habis untuk Dinda, jawab Riana, suaranya bergetar menahan amarah. Saya juga capek. Saya juga ingin Bima menghargai saya. Apakah itu salah? Laki-laki itu kepala rumah tangga. Sudah kodratnya wanita di rumah saja, melayani suami, mengurusnya, balas Bu Mirna dengan nada merendahkan. Kamu ini terlalu modern. Terlalu sok mandiri. Bima tidak butuh wanita yang seperti itu, ia butuh wanita yang bisa mengurusnya, yang bisa membuatnya nyaman. Riana tidak bisa lagi menahan amarahnya. Jadi, Bima butuh wanita seperti Dinda, wanita yang hanya bisa menghabiskan uangnya dan tidak peduli dengan masa depan kami. Sudahlah, Riana. Jangan ungkit-ungkit masalah itu lagi. Kita selesaikan baik-baik, kata Bima, akhirnya angkat suara. Ma, jangan begini. Ma, ini masalah kami. Masalah kalian. Masalah Mama juga. Sergah Bu Mirna. Bima itu anak Mama satu-satunya. Mama tidak mau melihat kalian bercerai. Riana, Mama kesini bukan untuk bertengkar. Mama mau kamu memaafkan Bima, dan kita lupakan semuanya. Anggap saja ini angin lalu. Riana menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa, Bu. Saya tidak bisa melupakan pengkhianatan ini. Dan saya rasa, saya tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Saya sudah tidak percaya lagi dengan Bima. Jadi kamu benar-benar mau cerai? Tanya Bu Mirna, suaranya tajam. Kamu tidak memikirkan keluarga? Tidak memikirkan bagaimana pandangan orang nanti? Kamu ini wanita, harusnya kamu lebih bisa bersabar. Saya sudah cukup bersabar, Bu. Jawab Riana, matanya berkaca-kaca. Saya sudah memberikan segalanya. Tapi saya lelah. Saya tidak mau lagi hidup dalam kebohongan. Kamu akan menyesal, Riana. Kamu akan lihat, ancam Bu Mirna. Bima adalah pria yang baik. Banyak wanita di luar sana yang menginginkannya. Jika kamu melepaskannya, kamu akan rugi besar. Riana tidak menanggapi ancaman itu. Ia sudah tidak peduli. Ia hanya ingin keluar dari rumah ini, dari pernikahan ini, dari semua kebohongan ini. Ia meraih kopernya dan menyeretnya ke depan pintu, siap untuk pergi. Bu Mirna melihat koper itu dan wajahnya kembali panik. Kamu mau kemana? Riana, jangan pergi. Bima, tahan istrimu. Bima, yang selama ini hanya diam, mencoba meraih Riana. Namun Riana menepis tangannya. Jangan sentuh saya, Mas. Saya sudah lelah. Saya ingin sendiri. Bu Mirna mendekat. Riana, dengarkan Mama. Mama tidak akan membiarkan kalian bercerai. Mama akan bantu kalian. Ayo kita pergi sekarang. Kita temui Dinda, dan kita selesaikan masalah ini. Riana terdiam.
Ia menatap Bu Mirna dan Bima. Sebuah ide gila melintas di benaknya. Mengantar mereka bertemu Dinda? Ide itu terdengar sangat ironis. Riana membiarkan Bu Mirna dan Bima masuk ke dalam mobilnya. Baik, kata Riana, suaranya serak. Ayo kita pergi. Ia masuk ke kursi pengemudi, menyalakan mobil, dan melaju. Tujuan mereka bukanlah rumah Dinda. Riana tahu persis kemana ia akan membawa mereka. Riana mengemudi dengan tenang, tangannya menggenggam setir dengan erat. Di kursi belakang, Bu Mirna terus mengomel, sementara di sampingnya, Bima hanya menunduk, sesekali melirik Riana, berusaha mencari celah untuk bicara. Keheningan yang panjang dan memekakkan telinga setelah perdebatan sengit di rumah, kini digantikan oleh monolog tanpa akhir dari Bu Mirna. Riana, Mama tidak tahu kenapa kamu jadi begini. Bu Mirna memulai dengan nada yang lebih melunak, mencoba strategi baru. Mama tidak ingin kalian berpisah. Bima itu anak yang baik. Dia hanya bingung. Mungkin kamu terlalu sibuk bekerja, jadi dia merasa kesepian. Kamu harus bisa memahami posisinya. Dia butuh teman, butuh seseorang untuk berbagi cerita. Riana tidak menoleh. Ia hanya fokus pada jalan di depannya. Malam itu, jalanan Jakarta terasa sepi dan panjang, seolah mencerminkan perasaannya. Bima akhirnya angkat bicara, suaranya terdengar penuh penyesalan, atau setidaknya itu yang ia coba tunjukkan. Sayang, maafkan aku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dinda hanyalah teman. Kamu tahu, kan? Aku tidak pernah benar-benar mencintainya. Dia hanya hiburan. Kamu segalanya bagiku, Riana. Riana tertawa sinis, suaranya terdengar pahit. Hiburan? Apakah hiburan itu butuh tiket pesawat ke Bali, Mas? Apakah hiburan itu butuh apartemen dan perhiasan mahal? Hiburan apa yang menghabiskan uang tabungan kita? Riana mengejek. Amarahnya yang sempat mereda kembali membara. Jangan merendahkan pengorbananku, Mas. Dan jangan coba menipu saya lagi. Bu Mirna langsung menyela. Riana, kamu ini kenapa? Uang itu hanya materi. Cinta itu yang paling penting. Bima sudah minta maaf. Bukankah sebagai istri, kamu harusnya lebih pengertian? Pengertian. Riana akhirnya menoleh, menatap Bu Mirna melalui kaca spion. Pengertian yang bagaimana, Bu? Pengertian yang membiarkan suami saya berbohong, berselingkuh, dan menghabiskan uang saya untuk wanita lain? Maaf, Bu, tapi saya bukan wanita yang sebodoh itu. Saya tidak akan membiarkan diri saya dimanipulasi. Bu Mirna langsung terdiam, terkejut dengan keberanian Riana. Selama ini, Riana selalu menghormati dan patuh padanya, tidak pernah sekalipun berani membantah. Dengar, Riana. Bima mencoba membujuk lagi. Dinda sudah bukan siapa-siapa bagiku. Aku akan putus dengannya. Aku janji. Kita bisa kembali seperti dulu. Kita lupakan semua yang terjadi. Kembali seperti dulu? Bagaimana caranya, Mas? Tanya Riana, suaranya bergetar. Apakah kamu bisa mengembalikan uang tabungan kita? Bisakah kamu mengembalikan kepercayaan saya? Bisakah kamu mengembalikan 5 tahun kebersamaan kita yang ternyata hanya kebohongan? Ia mengambil jeda, menatap Bima dengan pandangan terluka. Saya tidak percaya lagi. Saya tidak bisa lagi melihat kamu tanpa membayangkan kamu dan Dinda di Bali, tanpa membayangkan kamu membelikan dia hadiah dengan uang jerih payah saya. Setiap sentuhanmu, setiap kata-katamu, terasa menjijikkan. Bu Mirna kembali mengambil alih. Kamu ini terlalu dramatis, Riana. Bima sudah menyesal. Semua laki-laki pasti pernah khilaf. Dia tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana ibu bisa tahu? Apakah ibu yakin Bima tidak akan mengulangi kesalahan yang sama? Apakah ibu yakin kalau saya memaafkannya, dia tidak akan mengkhianati saya lagi? Riana bertanya balik. Suaranya tenang namun menusuk. Ibu tidak bisa menjamin itu, Bu. Saya tidak bisa hidup dengan ketakutan dan keraguan setiap hari. Kamu harus percaya pada Bima. Dia anak Mama, Mama tahu dia baik.
Bu Mirna membela anaknya mati-matian. Dengar Riana, Mama sudah menelepon Dinda. Dia akan menunggu kita. Mama akan berbicara dengannya dan memintanya untuk menjauhi Bima. Setelah itu, kalian bisa berbaikan. Riana tersenyum pahit. Jadi, rencananya begitu? Ibu dan Bima akan menemui Dinda, mengusirnya, lalu saya akan memaafkan Bima? Saya akan kembali menjadi istri yang patuh, menunggu di rumah saat dia sibuk dengan pekerjaannya? Begitu, Bu? Tentu saja. Bu Mirna menjawab dengan percaya diri. Itu rencana terbaik untuk semua orang. Kamu tidak perlu bercerai. Reputasi keluarga kita akan terjaga. Kalian akan punya anak, dan hidup bahagia seperti dulu. Tidak, Bu, kata Riana, suaranya tegas. Tidak ada lagi, dulu. Dulu itu sudah hancur. Saya tidak akan kembali ke masa lalu yang penuh kebohongan. Saya tidak akan menjadi wanita bodoh yang bisa dengan mudah diinjak-injak. Bima, yang merasa terpojok, mencoba mengalihkan pembicaraan. Riana, kita sudah jauh dari rumah. Kita sudah hampir sampai di tol. Kenapa kita tidak berhenti dan bicara baik-baik? Mata Riana menatap tajam ke jalan tol di depannya. Pikirannya kosong. Ia sudah lelah dengan semua drama ini. Ia lelah dengan kebohongan Bima. Ia lelah dengan manipulasi Bu Mirna. Ia lelah dengan janji-janji palsu. Ia merasa terjebak, seolah Bima dan Bu Mirna adalah dinding yang mencoba menghimpitnya. Sebuah ide gila melintas di benaknya, sebuah ide yang tidak pernah ia duga akan ia lakukan. Ia tidak ingin lagi menjadi wanita yang lemah. Ia ingin menunjukkan pada mereka bahwa ia tidak bisa lagi diperlakukan semena-mena. Ia harus membuat mereka merasakan sedikit saja dari rasa sakit yang ia rasakan. Jalan tol yang panjang dan sepi itu, di bawah sorot lampu, menjadi panggung yang sempurna. Riana tidak menjawab pertanyaan Bima. Ia hanya menginjak pedal gas, melaju lebih cepat, seolah ingin segera sampai pada akhir dari semua penderitaan ini. Bima dan Bu Mirna terus berbicara, mencoba membujuknya, tetapi Riana sudah tidak mendengarkan. Otaknya hanya fokus pada satu hal, keluar dari semua kekacauan ini, dan tidak akan pernah kembali. Mobil Riana melaju dengan kecepatan tinggi, membelah kegelapan malam. Bima dan Bu Mirna di kursi belakang terus meracau, mencoba meyakinkan Riana bahwa keputusannya salah. Namun, suara mereka hanya seperti bisikan angin yang tak berarti di telinga Riana. Pikirannya sudah terlalu penuh dengan rasa sakit dan pengkhianatan untuk mendengarkan omong kosong mereka lagi. Ia tidak lagi melihat jalan, ia hanya melihat titik akhir dari semua penderitaan ini. Riana mengemudi dengan agresif, menyalip mobil-mobil lain tanpa peduli. Bima mulai merasa panik. Riana, pelan-pelan saja. Kamu mau kemana? Tol ini menuju keluar kota, bukan ke rumah Dinda. Riana tidak menjawab, ia hanya menambah kecepatan. Pikirannya seolah tumpul, yang ada hanya insting untuk melarikan diri. Bima mulai menyadari ada yang tidak beres. Riana tidak lagi menanggapi ocehan mereka. Riana hanya fokus pada jalan, wajahnya terlihat kosong dan dingin, seperti patung es. Bu Mirna, yang tadinya berani, sekarang mulai merasa takut. Riana, Mama minta maaf. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tolong jangan begini. Terlambat, Bu, kata Riana, suaranya serak. Terlambat untuk segalanya. Tiba-tiba, Riana meminggirkan mobilnya ke bahu jalan, lalu menginjak rem dengan tiba-tiba. Bima dan Bu Mirna terdorong ke depan karena terkejut. Bima dengan cepat menoleh ke arah Riana, matanya penuh tanda tanya. Riana menatapnya, tidak ada lagi jejak cinta di matanya, hanya kehampaan. Riana, kamu kenapa? Tanya Bima, suaranya bergetar. Saya sudah bilang. Mas, jawab Riana. Saya sudah lelah. Saya tidak mau lagi menjadi wanita yang bodoh dan bisa dipermainkan. Bu Mirna, yang sudah merasa lega karena mobil berhenti, mencoba membuka pintu. Nah, kan, sekarang kita bisa bicara baik-baik. Mama yakin, kalian pasti bisa menemukan jalan keluar. Riana mengunci semua pintu.
Ia menoleh ke belakang, menatap Bu Mirna dengan dingin. Tidak ada jalan keluar, Bu. Ini adalah akhir dari segalanya. Ia meraih tasnya dan mengambil 2 kunci dari dalamnya. Kunci mobil dan kunci rumah. Ini kunci mobil dan kunci rumah kalian, kata Riana, melemparkannya ke pangkuan Bima. Saya akan naik taksi ke rumah. Saya akan mengemasi barang-barang saya yang lain, dan besok, saya akan ke pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai. Bima dan Bu Mirna terperangah. Mereka tidak menyangka Riana akan melakukan ini. Kamu gila, Riana? Teriak Bu Mirna. Kamu tidak bisa begini. Ini tengah malam. Kamu mau kami bagaimana? Itu urusan kalian, Bu. Jawab Riana, suaranya tenang. Ibu bilang Bima itu anak yang baik, kan? Bima juga bilang dia bertanggung jawab. Jadi, silakan kalian selesaikan urusan kalian sendiri. Ibu dan anak bisa berjalan pulang dan berbaikan sambil mencari jalan pulang. Ini jalan tol, tidak ada taksi yang lewat. Bima, yang sudah merasa terpojok, akhirnya mengeluarkan suaranya. Riana, kamu tidak bisa begini. Kita bisa kedinginan di sini. Ini jalan tol. Riana tersenyum, senyum yang sangat pahit. Kedinginan? Lebih dingin mana, Mas, dengan hati saya yang kamu hancurkan? Malam itu, saat saya menunggu kamu pulang, saya juga kedinginan. Kamu bilang kamu kerja keras, tapi kamu bersenang-senang dengan wanita lain. Kamu bilang kamu mencintai saya, tapi kamu mengkhianati saya setiap saat. Saya rasa ini sebanding. Riana akhirnya membuka pintu, ia meraih kopernya dari kursi belakang. Selamat malam, Mas. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, kata Riana. Ia menutup pintu mobil, meninggalkan Bima dan Bu Mirna di dalam mobil di bahu jalan. Ia melangkah keluar dari mobil, tidak menoleh lagi ke belakang, ia hanya melihat ke depan. Matanya berkaca-kaca, namun ia tidak akan menangis lagi. Ia sudah terlalu banyak menangis. Riana mulai berjalan menyusuri bahu jalan tol, lampu mobil yang berkecepatan tinggi melintasinya. Ia tidak peduli. Hatinya memang hancur, namun ia tidak lagi tertekan. Ia merasa bebas. Ia telah melepaskan semua kebohongan dan beban yang ia pikul selama ini. Ia telah memulai babak baru dalam hidupnya. Riana terus melangkah. Suara raungan mesin mobil yang melintas kencang di jalan tol terasa memekakkan telinga, namun baginya, itu jauh lebih merdu daripada ocehan Bima dan ibunya. Langkah kakinya yang berat di atas aspal kasar adalah satu-satunya irama yang ia dengar, satu-satunya bukti bahwa ia masih hidup dan bergerak maju. Koper di tangannya terasa sangat ringan, seolah beban yang ia pikul selama 5 tahun terakhir telah lenyap bersama mobil yang ia tinggalkan. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak ada yang perlu dilihat. Ia hanya melihat ke depan, ke dalam kegelapan yang tak pasti, namun entah kenapa terasa lebih menjanjikan daripada masa lalu yang ia tinggalkan. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Riana mulai merasa lelah. Pakaiannya yang tipis tidak bisa melawan angin malam yang dingin. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba mencari kehangatan. Ia merasa perutnya lapar, namun rasa sakit di hatinya membuat ia tidak memikirkan hal-hal sepele. Ia terus berjalan, berharap menemukan pos polisi atau setidaknya pom bensin di ujung jalan. Namun, jalan tol terasa sangat panjang, seolah ia berada di dunia lain yang hanya diisi oleh suara mesin mobil dan dinginnya angin malam. Saat ia mulai merasa putus asa, sebuah titik cahaya muncul di kejauhan. Sebuah taksi. Jantung Riana berdebar kencang. Ia mengayunkan tangannya, mencoba menarik perhatian sopir taksi itu. Mobil itu melaju perlahan, kemudian berhenti di bahu jalan. Riana setengah berlari menuju taksi itu. Sopir taksi itu, seorang pria tua dengan wajah lelah dan kerutan di sudut matanya, menatapnya dengan heran. "Mbak, kok jalan kaki di tol begini? Bahaya, Mbak?" tanya sopir itu, suaranya ramah. "Tolong, Pak," kata Riana, suaranya bergetar. "Antarkan saya ke rumah teman saya. Saya bisa bayar lebih." Sopir itu mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Ia membuka bagasi taksi,
membantu Riana menaruh kopernya, lalu Riana masuk ke kursi belakang. Begitu duduk, ia merasa lega. Ia mengambil napas dalam-dalam, merasakan kehangatan yang familiar dari taksi itu. Mbak habis bertengkar ya sama suaminya? Tanya sopir itu, menatapnya dari kaca spion. Biasanya yang jalan kaki di tengah tol begini, pasti karena masalah keluarga. Riana terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bukan, Pak. Saya hanya butuh udara segar. Sopir itu tertawa kecil. Kalau butuh udara segar, seharusnya jalan-jalan ke taman. Mbak, bukan di tol begini. Tol itu bukan tempat orang bahagia, Mbak. Ini tempat orang putus asa. Kata-kata sopir itu bagai pisau yang menusuk Riana. Ia tidak bisa menahan air matanya. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras membasahi pipinya. Sopir itu tidak bertanya lagi. Ia hanya mengeluarkan tisu dari saku celananya dan memberikannya pada Riana. Sudah, jangan sedih, Mbak. Masalah seberat apapun, pasti ada jalan keluarnya, ucap sopir itu dengan lembut. Hidup ini memang begitu. Kadang kita harus jatuh dulu, baru bisa bangkit. Riana mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Ia melihat pantulan wajahnya di kaca spion. Wajahnya terlihat kacau. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Tapi, anehnya, ia tidak merasa begitu. Ia merasa bebas. Ia telah membuang beban yang ia pikul selama ini. Sopir itu kembali berbicara. Kali ini ia bercerita tentang kehidupannya sendiri. Saya ini sudah tua, Mbak. Sudah puluhan tahun jadi sopir taksi. Sudah lihat banyak sekali drama kehidupan. Ada yang naik taksi sambil tertawa, ada yang naik taksi sambil menangis. Ada yang naik taksi bawa banyak barang, ada yang cuma bawa satu koper. Tapi, satu yang saya tahu, Mbak, kalau kita sudah sampai di titik terendah, itu artinya kita sudah siap untuk bangkit. Riana mendengarkan dengan seksama. Kata-kata sopir itu sangat sederhana, namun sangat mengena di hatinya. Ia merasa seperti sedang berbicara dengan ayahnya sendiri, seseorang yang ia percayai dan sayangi. Ia merasa tidak sendirian. Ada orang lain di dunia ini yang mengerti rasa sakitnya, yang tidak menghakimi keputusannya. Semua orang punya masalah, Mbak. Masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk diselesaikan. Masalah itu adalah guru terbaik kita. Dia mengajarkan kita untuk menjadi kuat, untuk tidak mudah menyerah, kata sopir itu. Mungkin masalah Mbak ini adalah cara Tuhan untuk membuat Mbak menjadi orang yang lebih kuat. Riana tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menangis. Tapi, kali ini, ia menangis bukan karena sedih, melainkan karena ia merasa lega. Ia merasa seperti semua beban di hatinya telah terangkat. Ia merasa seperti ia telah mendapatkan kekuatan baru, kekuatan untuk memulai hidupnya dari awal lagi. Setelah perjalanan yang panjang, taksi itu akhirnya tiba di depan rumah temannya. Riana membayar sopir itu, ia bahkan memberinya uang lebih. Sopir itu menolak, tapi Riana memaksa. Ini bukan bayaran, Pak. Ini ucapan terima kasih karena sudah mengingatkan saya bahwa saya tidak sendirian. Sopir itu tersenyum. Sama-sama, Mbak. Semoga Mbak cepat mendapatkan kebahagiaan yang Mbak cari. Riana mengangguk, ia keluar dari taksi dan berjalan ke depan pintu rumah temannya. Tangannya gemetar saat ia memencet bel. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan temannya, Sarah, muncul dengan wajah panik. Riana, kenapa kamu di sini? Bima menelepon saya, dia bilang kalian bertengkar hebat. Riana tidak menjawab, ia hanya memeluk Sarah dengan erat. Ia merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Sarah membalas pelukannya, membiarkan Riana menangis sepuasnya. Aku akan menceraikan Bima, bisik Riana di tengah isaknya. Aku akan menceraikannya. Sarah tidak bertanya apa-apa. Ia hanya mengusap-usap punggung Riana, memberikan kekuatan yang ia butuhkan. Riana tahu, malam itu, ia memang telah kehilangan segalanya,
Namun ia juga telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebebasan, kekuatan, dan sebuah awal yang baru. Matahari pagi menembus jendela kamar Sarah, membangunkan Riana dari tidur yang tidak nyenyak. Meskipun ia telah menghabiskan malam dengan menangis hingga lelah, kini ia merasa lebih ringan. Tidur di ranjang yang berbeda, jauh dari rumah yang penuh kebohongan, terasa seperti pembebasan. Ia menatap langit-langit, memikirkan semua yang telah terjadi. Malam itu, ia tidak hanya meninggalkan Bima dan Ibu Mirna, ia juga meninggalkan Riana yang lama, Riana yang naif, Riana yang terlalu banyak memberi, dan Riana yang terlalu takut. Kini, ia adalah Riana yang baru. Riana yang berani dan Riana yang bertekad. Sarah membawa secangkir teh hangat ke kamar. "Kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu?" tanyanya lembut, duduk di tepi ranjang. "Aku tidak tahu," jawab Riana jujur. Lega, tapi juga kosong. Seolah-olah ada lubang besar di dadaku. "Itu wajar," kata Sarah sambil mengusap pundak Riana. "Kehilangan itu tidak pernah mudah, bahkan jika itu adalah hal yang buruk. Tapi kamu harus tahu, Riana, apa yang kamu lakukan itu benar. Kamu sudah cukup bersabar. Sekarang waktunya kamu memikirkan dirimu sendiri." Riana mengangguk, merasakan mata Sarah yang penuh empati. Persahabatan mereka, yang sudah terjalin sejak bangku SMA, kini terasa lebih berharga dari segalanya. "Kita harus segera mencari pengacara perceraian," kata Sarah, nadanya praktis. "Aku sudah mencari beberapa nama tadi malam. Kita bisa menelpon mereka satu persatu hari ini." Riana tersentuh. "Terima kasih, Sarah. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu." "Itu gunanya teman," jawab Sarah sambil tersenyum. "Sekarang, minum tehmu. Setelah itu kita sarapan, dan setelahnya, kita mulai rencanakan langkah selanjutnya." Saat Riana selesai sarapan, ponselnya berdering tanpa henti. Ia melihat nama Bima di layar. Sudah ada lebih dari 30 panggilan tak terjawab, ditambah dengan puluhan pesan singkat. "Sayang, tolong angkat. Aku minta maaf. Aku di rumah, kedinginan. Mama marah. Tolong jemput kami. Kita bisa selesaikan ini." Riana membaca pesan-pesan itu dengan dingin. Ia tahu itu hanya akting. Bima hanya panik karena ia meninggalkannya, bukan karena ia benar-benar menyesal. Riana menekan tombol blokir. Ia tidak ingin lagi mendengar suara Bima, tidak ingin lagi membaca kebohongan dari tangannya. "Sudah kublokir," katanya pada Sarah, yang sedang menatapnya khawatir. "Aku tidak akan membiarkan dia mengontrolku lagi." Sarah mengangguk bangga. "Bagus. Itu langkah pertama yang paling penting." Setelah itu, Riana menelepon orang tuanya. Ia menahan napas, tahu bahwa ini adalah percakapan yang sulit. Ayahnya yang mengangkat telepon. "Halo, Nak? Bima menelepon ayah tadi malam. Dia bilang kalian bertengkar hebat. Apa yang terjadi?" Riana menceritakan semuanya, dari penemuan pesan-pesan, bukti transfer, sampai keputusannya meninggalkan Bima dan Ibu Mirna di tengah tol. Ada keheningan yang panjang di seberang telepon. Riana menahan isak tangisnya. Ia takut orang tuanya akan memaksanya untuk kembali, seperti yang dilakukan Ibu Mirna. "Ayah tidak tahu harus bilang apa," kata ayahnya, suaranya serak. "Ayah tidak menyangka Bima akan berbuat sejahat itu padamu. Kenapa kamu tidak bilang pada ayah? Kenapa kamu membiarkan dirimu menderita sendiri?" Riana terkejut. Aku takut, ya. Aku takut mengecewakan ayah dan ibu." "Riana, kamu tidak pernah mengecewakan kami," kata ibunya, suaranya terdengar di latar belakang. "Kami bangga padamu. Kamu sudah berani mengambil langkah yang sulit ini. Pulanglah, Nak. Ayah dan ibu akan selalu ada untukmu." Air mata Riana akhirnya tumpah. Ini adalah air mata kelegaan. Ia merasa seperti ia telah mendapatkan kembali kekuatannya. Ia tidak sendirian. Ia punya keluarga yang akan melindunginya. "Ayah sudah lama merasa ada yang tidak beres dengan Bima," kata ayahnya lagi. "Dia terlalu cepat sukses.
Terlalu banyak pamer. Ayah tidak pernah suka cara dia membelanjakan uangmu. Tapi ayah pikir itu hanya kekhawatiran orang tua. Sekarang ayah tahu, firasat ayah benar. Setelah menutup telepon, Riana merasa lebih kuat. Ia tahu, langkah-langkah selanjutnya tidak akan mudah, namun ia punya dukungan. Sarah dan keluarganya adalah jaring pengaman yang ia butuhkan. Siang itu, Riana dan Sarah mulai menghubungi beberapa kantor pengacara. Mereka menceritakan kasusnya secara singkat. Riana menjelaskan bahwa ia memiliki bukti-bukti yang kuat, termasuk pesan singkat, foto, dan bukti transfer bank. Pengacara pertama yang mereka hubungi adalah seorang wanita paruh baya dengan suara yang tegas. Namanya Ibu Rima. Mbak Riana, dari cerita Anda, kasus ini cukup jelas, kata Ibu Rima melalui telepon. Anda punya bukti kuat. Bima tidak hanya berselingkuh, ia juga melakukan penipuan finansial. Kita bisa mengajukan gugatan cerai dengan alasan pengkhianatan dan penelantaran ekonomi. Dengan bukti-bukti ini, saya yakin kita bisa mendapatkan ganti rugi yang pantas. Kata-kata, penipuan finansial, dan ganti rugi, membuat Riana tertegun. Ia tidak pernah memikirkan hal itu. Ia hanya ingin keluar dari pernikahan ini. Saya hanya ingin cerai, Bu, kata Riana. Mbak, cerai itu tidak hanya memisahkan status, jawab Ibu Rima. Ini juga tentang keadilan. Anda berhak mendapatkan kembali apa yang sudah Anda korbankan. Uang tabungan Anda, waktu Anda, dan masa muda Anda. Kita harus membuat Bima bertanggung jawab atas perbuatannya. Riana berpikir sejenak. Ibu Rima benar. Ia tidak bisa hanya pasrah dan pergi. Ia harus membuat Bima merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Saya akan mengirimkan semua bukti-bukti itu ke kantor Anda, Bu, kata Riana. Saya akan datang besok untuk bertemu langsung dengan Anda. Setelah menutup telepon, Riana menatap Sarah. Aku akan menceraikannya, bisiknya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas dan penuh keyakinan. Aku akan menceraikannya dan aku akan mendapatkan kembali semua yang ia curi dariku. Sarah tersenyum, memeluk Riana. Itu baru Riana yang aku kenal. Malam itu, Riana tidur nyenyak. Ia tidak lagi dihantui oleh bayangan Bima dan Dinda. Ia tidak lagi merasa kosong. Ia tahu, ia sedang berada di awal perjalanan yang panjang. Perjalanan menuju kemerdekaan. Ia telah kehilangan segalanya, namun ia juga telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ia tidak lagi takut. Ia telah menemukan jalan pulang. Jalan pulang, keesokan paginya, Riana bangun dengan tekad yang bulat. Hari ini adalah hari ia akan memulai perlawanan. Ia memilih pakaian yang paling rapi dan profesional, bukan untuk mengesankan Bima, tapi untuk menguatkan dirinya sendiri. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kamar Sarah. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi ada kilatan api di matanya. Api yang telah padam selama bertahun-tahun, kini kembali menyala. Aku akan menemanimu, kata Sarah, yang sudah siap dengan pakaian kerjanya. Kita akan ke kantor Ibu Rima bersama. Perjalanan ke kantor pengacara terasa berbeda. Riana tidak lagi merasa panik. Ia merasa seperti seorang pejuang yang akan menghadapi medan pertempuran. Begitu sampai di kantor Ibu Rima, suasananya terasa tenang dan berwibawa. Ibu Rima menyambut mereka dengan senyum ramah, namun sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Silakan duduk, Mbak Riana, Mbak Sarah, sapa Ibu Rima, mempersilakan mereka duduk di sofa kulit yang nyaman. Jadi, Anda sudah membawa semua bukti yang Anda kumpulkan. Riana meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Di dalamnya terdapat salinan semua pesan, foto, dan bukti transfer. Ia juga telah mencetak rincian tagihan kartu kredit Bima yang ia dapatkan dari akun mereka yang terhubung. Riana menjelaskan semuanya dengan runtut dan tenang, seolah ia sedang menceritakan kisah orang lain. Ia tidak lagi merasa malu atau sedih. Ia hanya ingin kebenaran terungkap. Ibu Rima mengangguk-angguk, sesekali mencatat sesuatu di buku catatannya. Luar biasa, Mbak. Ini adalah kasus yang sangat kuat.
Tidak hanya pengkhianatan, tapi juga penipuan finansial. Kita akan meminta ganti rugi yang setimpal. Saya akan memastikan Bima tidak bisa kabur dari tanggung jawabnya. Mbak Rima, saya punya firasat ini belum selesai, kata Riana, suaranya pelan. Ada sesuatu yang mengganjal. Bagaimana Bima bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk Dinda? Gajinya tidak sebesar itu. Ibu Rima menatap Riana, Anda punya dugaan. Dinda adalah anak dari salah satu klien besar Bima, kata Riana. Bima selalu bilang kalau perusahaannya sangat bergantung pada klien itu. Saya punya teman di kantor Bima. Saya akan coba hubungi dia. Ibu Rima tersenyum tipis. Sangat bagus, Mbak. Anda adalah tipe klien yang saya suka. Berani dan cerdas. Cari tahu saja, Mbak. Siapa tahu ada fakta lain yang bisa membantu kita. Setelah itu, Riana dan Sarah berpamitan. Dalam perjalanan pulang, Riana merasa seperti detektif yang sedang mengumpulkan kepingan teka-teki. Ia membuka ponselnya dan mencari kontak Budi, teman sekantor Bima yang cukup dekat dengannya. Budi, ini Riana, tulisnya. Aku butuh bantuanmu. Budi langsung menjawab, Riana, kamu kemana saja? Bima pusing mencarimu. Dia bilang dia minta maaf. Riana tidak menanggapi. Ia langsung bertanya, Budi, Dinda itu sebenarnya siapa? Ada jeda yang panjang sebelum Budi membalas. Dinda itu anak bos, RI. Anak pemilik perusahaan klien besar Bima. Dia memang dekat sama Bima, tapi Bima bilang cuma untuk urusan pekerjaan. Jantung Riana berdebar kencang. Ini adalah petunjuk baru. Lebih dari itu, Bud. Ada liburan ke Bali, ada apartemen. Bima pakai uangku, Bud. Astaga, RI. Aku minta maaf. Aku tidak tahu, balas Budi. Dulu aku pernah dengar Bima bilang, Dinda itu sumber rezekiku. Aku harus jaga dia baik-baik. Aku pikir itu cuma bercandaan. Bercandaan apanya, Bud? Riana membalas, amarahnya kembali memuncak. Bima bilang Dinda itu partner kerjanya. Tapi Dinda adalah anak dari bos kliennya. Dia tidak hanya berselingkuh, dia juga memanfaatkan Dinda untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Riana merasa mual. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih dalam dari yang ia duga. Bima tidak hanya berselingkuh, ia juga menjadi gigolo. Ia memanfaatkan Dinda untuk mendapatkan uang dan posisi di perusahaan kliennya. Riana tidak lagi membalas pesan Budi. Ia hanya duduk di dalam mobil, menatap kosong ke jalan. Selama ini ia mengira Bima adalah korban dari godaan Dinda. Tapi ternyata, Bima adalah dalang di balik semua ini. Ia tidak hanya mengkhianati Riana, ia juga memanfaatkan Dinda. Bima adalah predator berkedok suami yang baik. Setibanya di rumah, Riana langsung menelepon Ibu Rima. Ia menceritakan semua yang ia temukan. Ibu Rima, saya menemukan fakta baru. Bima tidak hanya berselingkuh, ia juga memanfaatkan Dinda untuk keuntungan finansial. Dinda adalah anak bos dari klien besar Bima. Ibu Rima terdiam sejenak. Mbak Riana, ini adalah berita yang sangat bagus untuk kita. Ini menunjukkan bahwa Bima tidak hanya bersalah secara moral, tapi juga secara profesional. Kita bisa menggunakan ini untuk menuntut kerugian yang lebih besar. Setelah menutup telepon, Riana merasa lebih kuat. Ia telah menemukan kebenaran yang lebih pahit. Tapi ia tidak lagi takut. Kebenaran adalah senjata terbaiknya. Malam itu, ponsel Riana kembali bergetar. Kali ini bukan dari Bima. Sebuah pesan dari nomor yang tidak ia kenal. Sebuah pesan yang berbunyi, Riana, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Bima baru saja meneleponku. Dia bilang kamu sudah tahu semuanya. Dia bilang aku tidak boleh berbicara dengan siapapun tentang apa yang terjadi di antara kami. Siapa kamu? Riana tersenyum, lalu mengetik balasan. Dinda, ini Riana. Istri Bima. Kita perlu bicara. Riana menatap layar ponselnya. Ia tahu, langkah selanjutnya akan sangat sulit. Tapi ia tidak sendirian. Ia punya Sarah.
Ia punya orang tuanya. Ia punya Ibu Rima. Dan ia punya kebenaran. Ia tidak akan pernah lagi menjadi korban. Ia akan menjadi pemenang dalam pertempuran ini. Ia akan mendapatkan kembali hidupnya, dan ia akan mendapatkan kembali kebahagiaannya. Riana telah melepaskan Riana yang lemah, kini ia adalah Riana yang baru. Riana yang berani dan Riana yang bertekad. Ia telah menemukan jalan pulang menuju dirinya sendiri. Bab 9. Pertemuan yang mengubah segalanya. Riana dan Dinda bertemu di sebuah kafe yang jauh dari kantor dan rumah mereka, memilih tempat yang aman dari tatapan Bima. Riana datang lebih dulu, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan pada wanita yang secara tidak langsung telah menghancurkan pernikahannya. Namun, ia tahu, ia tidak ingin menyalahkan Dinda. Ia ingin kebenaran terungkap. Saat Dinda datang, Riana terkejut. Dinda tidak terlihat seperti wanita yang selama ini ia bayangkan. Ia tidak terlihat seperti wanita glamor yang hanya bisa menghabiskan uang. Ia terlihat seperti seorang gadis muda yang bingung dan terluka. Matanya sembab, dan ia terlihat sangat khawatir. "Kamu Riana?" tanya Dinda, suaranya pelan. Aku tidak tahu harus bilang apa." "Duduklah," kata Riana, suaranya tenang. "Aku juga tidak tahu harus bilang apa." Dinda duduk, menundukkan kepalanya. "Bima bilang kalian sudah cerai. Dia bilang kalian sudah tidak bahagia sejak lama. Aku percaya padanya. Dia bilang kalian hanya pura-pura bahagia di depan orang lain." "Dia berbohong," kata Riana, langsung ke intinya. "Dia berbohong padaku, dan dia juga berbohong padamu." Riana mengeluarkan ponselnya, lalu menunjukkan semua bukti yang ia miliki. Mulai dari pesan-pesan Bima yang mengatakan ia mencintai Dinda, bukti transfer bank, hingga foto-foto liburan mereka di Bali. Dinda menatap semua itu dengan mata membelalak. Ia tidak bisa berkata-kata. Air matanya mulai mengalir. Bima bilang, dia liburan ke Bali sendirian, untuk pekerjaan, kata Dinda, suaranya bergetar. Dia bilang, dia pakai uangnya sendiri. Dia bilang, semua barang-barang ini, dia belikan untukku, karena dia ingin aku bahagia. Riana menatap Dinda. Ia merasakan empati yang dalam. Dinda tidak tahu apa-apa. Ia hanya korban. Dia juga bilang dia sibuk kerja, Dinda, kata Riana. Tapi dia bersenang-senang denganmu di belakangku. Dia tidak hanya mengkhianati aku, dia juga mengkhianati kamu. Dia tidak pernah mencintaimu, Dinda. Dia hanya memanfaatmu. Dinda menatap Riana, lalu menangis. Ia tidak bisa menahan air matanya. Aku sangat bodoh. Aku percaya padanya. Aku mencintainya. Aku tahu, kata Riana, meraih tangan Dinda. Aku juga mencintainya. Tapi dia bukan pria yang baik, Dinda. Dia adalah pria yang hanya bisa memanfaat orang lain. Riana kemudian menceritakan semua yang ia tahu. Mulai dari cara Bima menipu Dinda agar ia percaya bahwa Bima mencintainya, hingga cara Bima memanfaat Dinda untuk mendapatkan keuntungan finansial dari perusahaan kliennya. Dinda mendengarkan dengan seksama, matanya melebar. Ia tidak menyangka Bima bisa berbuat sekeji itu. Aku akan membantumu, kata Dinda, suaranya penuh tekad. Aku akan bersaksi di pengadilan. Aku akan memberitahu semua yang aku tahu. Aku akan membantumu mendapatkan kembali semua yang ia curi darimu. Riana tersenyum. Terima kasih, Dinda. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tidak perlu berterima kasih, kata Dinda, sambil mengusap air matanya. Aku juga ingin dia mendapatkan balasannya. Aku ingin dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia tidak pantas mendapatkan kebahagiaan setelah semua yang ia lakukan. Setelah itu, Riana dan Dinda berbicara selama berjam-jam. Mereka berbagi cerita, berbagi rasa sakit, dan berbagi rahasia. Mereka bukan lagi saingan. Mereka adalah korban yang bersatu untuk melawan kejahatan. Aku akan memberitahu ayahku, kata Dinda. Ayahku pasti akan sangat marah. Bima tidak akan bisa lari. Riana mengangguk.
Aku tahu. Aku juga tidak akan membiarkan dia kabur. Ketika mereka berpisah, Riana dan Dinda saling berpelukan. Riana merasa ia telah mendapatkan teman baru. Seorang teman yang mengerti rasa sakitnya, yang tidak menghakimi keputusannya, dan yang akan membantunya berjuang untuk keadilan. Malam itu, Riana tidur nyenyak. Ia tidak lagi dihantui oleh bayangan Bima dan Dinda. Ia tidak lagi merasa kosong. Ia tahu, ia sedang berada di awal perjalanan yang panjang. Perjalanan menuju kemerdekaan. Ia telah kehilangan segalanya, namun ia juga telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ia tidak lagi takut. Ia telah menemukan jalan pulang. Jalan pulang ke dirinya sendiri. Keesokan harinya, takdir tampaknya sedang berpihak pada Riana. Pagi-pagi sekali, Dinda menelepon. Suaranya terdengar tegang, namun penuh amarah. Riana, aku sudah bicara dengan ayah. Ayahku marah besar. Dia sudah menelepon Bima dan menyuruhnya datang ke kantor. Dia bilang, Bima harus menyelesaikan masalah ini dengan dia dan kamu. Di mana? Tanya Riana, jantungnya berdebar kencang. Di kantor ayah, jawab Dinda. Ayah sudah menyuruh Bima datang jam 10 pagi. Dia juga menyuruhku dan kamu untuk datang. Ayah ingin kita semua bertemu. Riana setuju. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Pertemuan itu akan menjadi panggung di mana semua kebohongan Bima akan terbongkar. Riana menelepon Ibu Rima dan menjelaskan situasinya. Ibu Rima, ini adalah kesempatan emas. Kita bisa mendapatkan semua bukti yang kita butuhkan dari Dinda dan ayahnya. Kita bisa menunjukkan pada Bima bahwa ia tidak bisa kabur dari tanggung jawabnya. Ibu Rima setuju. Saya akan siapkan semua dokumen yang diperlukan. Anda hanya perlu datang, Mbak Riana. Saya akan ada di sana untuk membantu Anda. Riana, Sarah, dan Ibu Rima tiba di kantor ayah Dinda tepat waktu. Ruangan itu sangat megah. Riana merasa sedikit gugup, namun ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak sendirian. Dinda menyambut mereka di depan, wajahnya terlihat lebih tenang. Ayahku sudah datang. Bima juga, bisik Dinda. Ayo, Riana, kita hadapi mereka. Mereka masuk ke ruangan besar. Di sana, duduk seorang pria paruh baya yang berwibawa, ayah Dinda, yang tatapannya tajam dan dingin. Di seberangnya, duduk Bima dan Ibu Mirna, wajah mereka pucat pasi. Riana tahu, Bima pasti sudah tahu bahwa ia telah kalah. Bima, saya tidak tahu apa yang kamu lakukan dengan putri saya, tapi saya tahu kamu telah menipu dia, kata ayah Dinda, suaranya menggelegar. Kamu bilang kamu mencintainya, padahal kamu hanya memanfaatkannya. Saya sudah menginvestasikan banyak uang pada proyekmu. Sekarang saya tahu, itu semua untuk membiayai gaya hidupmu yang mewah. Pak, saya bisa jelaskan, kata Bima, suaranya bergetar. Tidak ada yang perlu dijelaskan, bentak ayah Dinda. Saya sudah tahu semuanya. Saya sudah memeriksa rekening Dinda, dan saya juga sudah menghubungi kantor lamamu. Kamu dipecat karena kamu korupsi. Kamu mencuri uang perusahaan, Bima. Mendengar kata-kata itu, Riana dan Ibu Mirna terperangah. Korupsi? Riana tidak pernah menyangka bahwa Bima akan melakukan hal sejahat itu. Ibu Mirna terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Bima, seolah ia tidak mengenalnya lagi. Ibu Rima, pengacara Riana, langsung angkat suara. Pak, saya adalah pengacara Riana, istri Bima. Kami di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Bima tidak hanya berselingkuh, ia juga melakukan penipuan finansial. Kami punya bukti-bukti kuat, termasuk bukti transfer bank dan foto-foto liburan Bima dan Dinda. Bima menundukkan kepalanya, tidak bisa lagi membantah. Semua kebohongannya telah terbongkar. Saya ingin kamu bayar semua kerugian Riana, kata ayah Dinda. Kamu sudah mencuri uang tabungannya, dan kamu sudah merusak reputasinya. Kamu harus bertanggung jawab atas semua yang kamu lakukan. Saya akan bayar, kata Bima, suaranya pelan. Saya minta maaf, Riana.
Riana hanya menatapnya, tidak ada lagi jejak emosi di matanya. Mas, permintaan maafmu sudah terlambat. Kita tidak lagi memiliki apapun. Kita sudah tidak memiliki masa depan. Dan kita tidak akan memiliki apa-apa lagi. Ayah Dinda kemudian berbicara pada Ibu Mirna. Ibu, saya minta maaf. Saya tidak menyangka anak saya akan berbuat sekeji ini. Tapi saya tidak akan membiarkan dia kabur. Ibu Mirna hanya bisa menatap Bima, wajahnya pucat. Ia tidak bisa lagi membela anaknya. Ia telah melihat semua bukti, dan ia tahu, anaknya adalah penipu. Pertemuan itu berakhir dengan Bima yang menandatangani sebuah surat pernyataan, di mana ia bersedia membayar ganti rugi pada Riana dan Dinda. Ia juga bersedia bertanggung jawab atas semua kejahatannya. Setelah itu, ia meninggalkan ruangan, diikuti oleh Ibu Mirna, yang kini terlihat sangat tua dan lelah. Riana dan Dinda saling berpelukan. Mereka telah berhasil. Mereka telah mendapatkan kembali keadilan mereka. Terima kasih, Dinda, kata Riana, air matanya menetes. Kamu sudah sangat membantu. Tidak perlu berterima kasih, kata Dinda, sambil mengusap air matanya. Aku juga ingin dia mendapatkan balasannya. Aku ingin dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia tidak pantas mendapatkan kebahagiaan setelah semua yang ia lakukan. Setelah itu, Riana dan Sarah pergi ke kantor pengadilan. Riana sudah siap untuk menghadapi semua proses hukum. Ia tidak lagi takut. Ia telah menemukan jalannya. Ia telah menemukan jalannya menuju kebebasan. Ia telah menemukan dirinya kembali. Ia adalah Riana yang baru, Riana yang kuat, Riana yang berani, dan Riana yang bertekad. Ia telah mendapatkan kembali hidupnya. Ia telah menemukan jalan pulang. Jalan pulang ke dirinya sendiri.